Okay, the exploratory team found the orchid. Well, that was before the race. Hang on! Hang on to what? Might die of a heat stroke. Cool. What? Oh, God! All right, Help me! hold on. Help me! Help me! Paralyzed, Lester. Is that... Cerita berawal dari suasana kawasan pedalaman hutan Kalimantan. Berasa di kampung halaman nih. Tanpa mengurangi rasa hormat bagi warga Kalimantan, Mimin minta izin untuk berpetualang di hutan kalian. Dan apa yang saya sampaikan sesuai isi film yang menceritakan sosok ular fiktif karya anak-anak Hollywood. Diceritakan sebuah suku pedalaman yang sudah biasa bertahan hidup dengan cara berburu. Tapi kali ini, mereka sedang berburu sesuatu yang besar dan sudah memangsa salah satu dari mereka. Lalu dengan bantuan satwa liar, mereka pun melacak keberadaan sosok pemangsa itu. Si warga suku tak cukup mampu melawan keganasan ular anaconda buruannya. Parahnya lagi, ia malah digejebur ke sarangnya anaconda super gedong yang ternyata gak cuma satu ekor. Lanjut kita beralih ke negara Amrik, tepatnya ke sebuah rapat perusahaan obat bernama Kobilista Medical Pharma. Dan inilah Mitchell, si kepala perusahaan yang sedang bingung karena para klien sedang menagih obat kanker yang pernah ia janjikan. Kemudian Jack menunjukkan hasil penemuan timnya tentang bunga anggrek langka yang tumbuh di Kalimantan. Jack pun merasa yakin jika penelitiannya rampung, ia dan Mitchell akan menciptakan obat kanker dari zat yang terkandung dalam bunga itu. Lalu si ilmuwan bernama Gale mengklaim bahwa bunga ini punya zat langka yang bisa membuat awet muda. Cuma yang jadi masalah, bunga ini hanya tumbuh setiap 7 tahun sekali, itu pun cuma 2 minggu. Maka dari itulah, Jack dan segenap jajaran perusahaan akan pergi ke Kalimantan, atau kolonial Inggris dan Belanda mah menyebutnya sebagai Pulau Borneo. We need more of the orchid. Get your asses down to Borneo. Singkat waktu dan cerita, Mitchell dan teman-temannya berada di Provinsi Padrang, sebuah provinsi fiktif yang menjadi batas peradaban dan hutan yang masih jarang kejamah manusia. Akan tetapi mereka punya masalah karena tidak ada kapten kapal yang mau mengantar mereka ke tempat bunga langka pas musim hujan seperti ini. Jack bingung dong, karena menurut info mekarnya bunga tersebut tinggal 1 minggu lagi. Lalu asistennya yang bernama Sam mendengar kabar adanya seorang kapten kapal pemberani yang katanya bisa mengantarkan mereka ke lokasi bunga anggrek darah. Are you sure this is the place? Mereka kini berada di keramaian kota Padrang untuk mencari si kapten kapal yang bernama Bill. Mereka pun masuk ke sebuah bar tempat Bill si mantan tentara itu nongki. Selamat malam. Kita orang Kihulu Sangga. Your Indonesian sucks. Pantesan nih orang Indo nyengir ketika Jack minta diantar ke hulu sungai menggunakan bahasa Indonesia. Karena selain bisa bahasa Inggris, pria bernama Tran ini adalah anak buahnya orang yang mereka cari. Lalu ketika Jack bertemu dengan Bill, pria ini langsung memberikan tarif $50.000. Dimana semua itu bukan tanpa alasan, mengingat jalur sungai di musim hujan bakalan terasa sulit. Listen, you'd be on the river by now. Take it or leave it. Mendengar tarif yang hampir 1 miliar, Gale dan Jack tidak punya pilihan selain menyepakatinya. Dikira naik kapal mewah, Gale kecewa karena kapal milik Bill gak lebih dari kandang ayam yang mengapung. Tapi ya mau gimana lagi. Tak lama kemudian datanglah si heboh Cole, si ahli komputer non-teknisi yang bisa memetakan jalur menuju lokasi bunga langka. Tak lupa juga ia membawa segala macam suplai, berikut seorang dokter lokal yang bernama Ben. Ben Douglas, team doctor.
There's always a way. Here's a tip for Wexel Hall. Yes, I'm sure Sam's very You say that because I'm impressed. Okay. Setelah meninggalkan dermaga, mereka mulai mencari jalur tercepat untuk sampai ke tujuan. Lalu dengan skill calistung peta, kalau mendapatkan rute tercepat ke lokasi bunga yang dulu pernah ditemukan para ilmuwan. Weather patterns for the past 10 years. It's pad rang to the Selatan base. All right, look, we got less than a week to get to that orchid. I'll get you there. Setelah jalur tercepat didapat, Gale melihat-lihat kondisi kapal yang menurutnya tidak layak mengapung. Ia pun gak sudi jika sampainya Tandar 2 dipaci dengan berjenis perecet kecemplung seperti ini. Semua orang auto kaget mendengar kehebohan Gale yang baru saja diserang oleh peliharaan Bill. Kemudian Bill meminta Gale untuk jangan banyak nyinyir jika tidak mau diganggu hewan imut yang bernama Kong ini. Be nice. I'm fine, just... See, that's the point. Hello? The whole purpose, we need the comments back from that. Hello? 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 Bob! But it's free. We're dealing with a... Mereka kini sedang menikmati makan malam di kawasan pedalaman hutan Kalimantan. Namun tanpa mereka sadari, sosok misterius sedang mengincar makanan mereka. Can't get the expedition. Get out of here. Kesal karena gak dikasih makan, si imut Kong nyari buah liar untuk mengisi perut. Tapi sayang, usahanya ini malah menjadi petaka bagi Kong. Antara lapar dan ketakutan, Kong yang ketinggalan langsung mengejar kapal majikannya. Let's get eaten. By what? Mendengar teriakan Kong, Bill tidak sadar bahwa itu adalah jeritan peliharaannya. Lalu dengan santuinya ia menyebut bahwa suara semacam itu berasal dari hewan yang sedang memangsa. Di keesokan paginya, Bill sibuk mencari Kong yang sejak semalam tidak ia lihat. Di saat itu pula, Bill sedang menghubungi kantor menggunakan telepon satelit. Stop the boat! Semua orang merasa konyol melihat Gale Tigujubar akibat kelakuannya sendiri. Kemudian Bill gercep menyelamatkan Gale daripada cuma jadi tontonan teman-temannya. Think up. The phone is a flotation device. It's like a phone. Get out! Mitchell, Oh my god! Aksi Bill yang berhasil mengalahkan seekor buaya membuat semua orang gak bisa berkata-kata, kecuali Gale. I lost my phone. Bill tidak habis pikir dengan kelakuan orang-orang Amrik yang rela menantang bahaya hanya untuk mencari bunga. Lalu Mitchell menjelaskan jika bunga anggrek yang mereka cari bukanlah anggrek biasa, melainkan sebuah harta yang bisa menjadi ladang bisnis di dunia kesehatan. Kemudian Sam menambahkan jika mereka hanya perlu 50 bunga anggrek yang bisa menghasilkan 1 on zat yang mereka butuhkan. Mendengar kabar tersebut, Allahu Akbar! Kedatangan Dedek Kong benar-benar membuat semua orang kaget. Sementara Bill merasa lega meskipun piaraannya ini masih terlihat syok dan sulit berkata-kata. Water level? Uh-huh. In high water, the men would now take at least 2 days. Malam pertama di hutan, mereka mulai mendapatkan masalah saat hujan deras membuat permukaan sungai terus naik. Lalu ketika Bill menyarankan untuk mencari jalur lain, Jack menolak karena hanya akan memperlambat perjalanan. Dan tak hanya berani ambil resiko, Jack berjanji akan menambah bayaran asalkan Bill tetap menggunakan jalur sungai ini. Done? You guys up a deal. Setelah mereka sepakat, Bill meminta Jack dan yang lain patuh kepadanya, mengingat perjalanan ini akan dipenuhi bahaya. Di keesokan paginya, Bill terbangunkan oleh puing-puing sisa banjir. Dan karena tebalnya kabut sejak tadi malam, Trent tidak sadar jika mereka kini sudah berada di jalur yang salah.
Keadaan pun diperparah saat tiba-tiba kemudi gak bisa digerakkan. Everybody up! What's going on? Dirasa ada yang masuk ke bagian kemudi, Bill memilih untuk tancap gas. Namun ia tidak tahu bahwa di depan ada sebuah curug besar yang sudah menanti. We missed our turn off. I know. Come on, man. Hang on! Hang on to what? Gale dan Mitchell kecewa karena menganggap kemampuan Bill layaknya supir tembak yang tidak terakreditasi dinas kapal tongkang. Karena selain sudah tidak punya kendaraan, mereka pun kehilangan semua perbekalan. A little water, no food. Equipment shot. Please. Please. We're here. Singkat cerita, dengan telepon satelit yang tersisa, Bill berencana untuk meminta bantuan kepada temannya. Lalu ia akan membawa para turis ini ke titik pertemuan agar temannya itu bisa menemukan mereka. Cuma yang jadi masalah, untuk menuju sungai yang biasa dilewati temannya itu, mereka harus melewati hutan terlebih dulu. Oh my God, you wanna go through that? Sounds like you're already screwed, mate. Si kapten kapal bernama John langsung merespon permintaan bantuan dari Bill. Akan tetapi ia meminta bayaran mahal jika mau naik kapal miliknya. To Bangkok. Setelah kesepakatan didapat, Bill mengajak para turis untuk segera bersiap. Karena selain perjalanan ini cukup jauh, mereka akan melintasi banyak zona yang berbahaya. I might die of a heat stroke. Here, man. Ketika John OTW menuju lokasi pertemuan, Bill dan yang lain dihadapkan oleh sebuah danau cetek yang harus mereka lewati. Cuma yang tidak mereka sadari bahwa sejak kecelakaan tadi, keberadaan mereka sudah diketahui para anaconda. Shit! What was that? Si Riweuh Cole merasa ada sesuatu yang ngegeleser di kakinya. Namun menurut Bill mungkin itu cuma ikan lele jantan yang menganggap betis Cole sebagai lele betina. Stop it. Ben? Where'd he go? Shit! Semua orang langsung kabur melihat Ben di mangsa anaconda berikut satu-satunya telepon yang mereka miliki. Mereka pun masih sulit percaya bahwa di hutan ini terdapat ular yang begitu besar. Bill sebenarnya sudah tahu bahwa daerah ini adalah habitatnya ular anaconda. Namun ia tidak mengerti dengan ukuran ular yang menurutnya tidak wajar. Keadaan ini membuat Gale semakin ketakutan dan mengajak yang lain untuk pulang jika sudah naik kapal nanti. Mendengar perkataan Gale, Jack yang ingin melanjutkan misi jelas gak terima. Karena ia gak mau nunggu 7 tahun lagi untuk mendapatkan anggrek darah. Perbedaan pendapat pun terjadi antara melanjutkan misi atau nyari aman dengan pulang ke Amrik. Kemudian Sam mengajak mereka untuk menuju kapal John terlebih dulu daripada berdebat di tengah hutan seperti ini. This expedition is over. Sama seperti Gale, Bill pun sudah tidak mau melanjutkan misi berbahaya ini. Bahkan ia sudah gak peduli dengan bayaran tinggi jika ujung-ujungnya ia berakhir di usus Anaconidin. Well, that ain't. Maybe we should Sam, if listen. we don't get to that orchid. Fishes, man. I mean, they hunt for sport. You know this other guy who used to shoot documentaries? Sorry about Ben. Bill menyesal telah menerima sogokan dari Jack tadi malam. Karena hanya demi duit, Bill kini kehilangan kapal buriknya. Mendengar cerita dari Bill, Sam tidak menyangka atasannya itu rela menerobos sungai yang banjir demi mendapatkan bunga langka. Killing me. Cole. What? Cole auto iji gimrang mengetahui ada lintah di tubuhnya. Kemudian Bill gercep melakukan pertolongan pertama menggunakan gasolin. John's up. What are you doing? Jesus. Jesus, what? What is it? What is it? Anybody got a blowtorch?
Sambil nyabutin lintah, mereka beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Lalu tiba-tiba, Trent melihat seekor laba-laba beracun yang masuk ke sepatunya Michelle. Kemudian Trent berkata bahwa hanya dengan 1 gigitan saja, seseorang bisa mengalami kelumpuhan selama 2 hari. Jack malah akan membawanya pulang, padahal Trent sudah bersiap untuk menggampar nih laba-laba. Alasannya sih untuk bahan penelitian tentang seberapa kuat racun laba-laba ini ke tubuh manusia. Alright, show and tell's over. John tidak sadar bahwa sejak tadi ia sudah diikuti seekor anaconda. Terlihat John pun mencari tahu apa yang baru saja menabrak kapalnya. Ledakan kapal John bisa terlihat oleh Bill yang sudah berada dekat. Lanjut ia pun mengeceknya karena merasa ledakan tersebut berasal dari kapal sahabatnya. Harapan untuk bisa selamat akhirnya kandas karena selain kapal John hancur, mereka tidak menemukan keberadaan John. Kemudian mereka pepulung dari puing-puing kapal mencari sesuatu yang berguna untuk bertahan hidup. Di tengah sesi pupulung, Cole kecewa karena radio pada kapal rusak parah. Padahal, telepon satelit milik John masih nyempil di dekatnya. Setelah mengumpulkan semua yang berguna, Trent menemukan bangkai ikan yang sepertinya bekas makanan suku pedalaman. Lalu ia mengajak untuk mencari desa suku pedalaman itu. Kali aja mereka dipinjemin perahu untuk pulang. We can find that village. We're gonna walk towards the headhunters, not away. I sell my grandmother for a tic-tac. Bill seolah gak percaya melihat jasad John yang kini sudah menjadi muntahan ular. Dimana seperti yang ia tahu bahwa salah satu kebiasaan anaconda, mereka selalu memuntahkan makanannya jika sedang terancam. Tapi untuk kasus yang satu ini, Bill yakin jika si ular merasakan adanya sang betina, mengingat saat ini adalah musim kawin ular anaconda. Snake orgy out in the jungle? All we gotta do is get to that village. Let's go. Setibanya di desa suku pedalaman, mereka disambut oleh benda-benda horor plus keadaan yang begitu sepi. Kemana mereka sebenarnya? Lalu tiba-tiba, mereka menemukan jasad seekor anaconda lengkap dengan seorang warga yang sudah dimangsa. Keadaan ini membuat Bill yakin desa ini telah diserang kawanan anaconda hingga para suku pedalaman pada kabur. Dan karena tidak menemukan perahu sama sekali, Bill mengajak untuk membuat rakit saja. Do that in my neighborhood, that's your ass. What does this look like to you? My God. Melihat ukiran ular yang memakan bunga langka, mereka kini tahu alasan yang menjadikan anaconda bisa tumbuh besar. Karena dengan memakan bunga langka, para anaconda bisa hidup lebih panjang dan menjadi besar seperti yang mereka lihat. Wow, Jack semakin bersemangat untuk bisa menemukan lokasi bunga anggrek darah itu. The orchid was found here. Jack kembali menunjukkan lokasi bunga langka yang memang sudah berada dekat dengan mereka. Akan tetapi Gale sudah tidak mau ke lokasi tersebut yang cuma akan membahayakan nyawa mereka saja. Akan tetapi Jack sudah tidak peduli meskipun Michelle turut melarangnya pergi ke lokasi bunga. You know I got your back, right? Damn straight, man. This is my expedition. We're not. Perdebatan kembali terjadi saat semua orang tidak ada yang mau menemani Jack menemukan bunga. Sementara Jack terus berpidato tentang khasiat bunga langka yang bisa membuatnya kaya raya. Decisions behind our backs. Is that true, Jack? Guess you got a mutiny on your hands. Okay, center it right here. Ketika rakit sudah dibuat, Michelle beristirahat sejenak untuk mengganti kaos kaki yang sudah bau karbit. Tak lama kemudian, ia menemukan peti milik John yang ternyata sudah ditemukan oleh Jack. Lalu dari peti ini, ia menemukan sepucuk pistol plus telepon satelit yang masih berfungsi. On 3. Ready? Let me explain.
Mitchell marah karena Jack tidak memberitahu bahwa mereka memiliki telepon satelit. Lalu dengan santuinya Jack berkata bahwa ia akan memanggil bantuan jika sudah mendapatkan bunga langka. Terlihat Mitchell pun semakin emosi karena yang ia inginkan hanya bisa pulang dengan selamat. It bit me. Jack dengan tega membuat Mitchell lumpuh karena dianggap cuma jadi penghalang niatannya ke lokasi bunga langka. Where's Mitchell? Let him rest till we get everything loaded. Melihat Jack yang terburu-buru, Sam tiba-tiba kepikiran dengan Mitchell yang tadi terlihat ngobrol bersama Jack. Tak lama kemudian ia melihat Mitchell sudah gak bisa bergerak, berikut sebuah luka gigitan di tangannya. Sam pun curiga jika sahabatnya ini telah dicelakai oleh Jack yang memang memiliki laba-laba beracun. Mitchell gagal memberitahu Sam akan adanya seekor anaconda yang sedang mengincarnya. Lalu ketika Mitchell sedang dalam bahaya, Sam meminta penjelasan tentang kelumpuhan yang dialami oleh Mitchell. What's wrong with Mitchell? What are you talking about? I didn't do anything. Mereka gak bisa berbuat banyak melihat Mitchell sudah dimangsa anaconda. Lalu Bill menyuruh yang lain pergi karena ia akan membakar bangunan yang telah dijadikan tempat persembunyian sang ular. Capek-capek bikin rakit untuk pulang, malah dicuri si Bubble Jack yang sudah pasti akan ke lokasi bunga langka. Kemudian Sam mengajak yang lain untuk mencegat Jack dengan melewati hutan. Karena jika rencana ini berhasil, mereka akan mendapatkan rakit sekalian melanjutkan misi mencari bunga. Jack menghubungi pihak perusahaan dan menceritakan kecelakaan yang menghancurkan kapal sewaannya. Lalu ia berbohong dengan menyebut cuma dirinya saja yang selamat dan kini sedang mencari bunga langka sendirian. Bill dan yang lain bisa mendengar keberadaan anaconda yang sedang mengintai mereka. Lalu dengan petunjuk dari Bill, mereka terus berjalan di habitatnya para anaconda. Setelah berseleding riweuh, Bill bingung harus pergi ke arah mana. Lalu ia mengajak semuanya masuk ke dalam goa untuk menghindari si ular yang masih mengejar mereka. There's a way out. Cole yang sibuk sendiri akhirnya ketinggalan. Lalu dengan mengikuti suara dari teman-temannya, ia terus berjalan di tengah ketakutannya. Kedatangan Trent membuat Cole bisa sedikit bernapas lega, hingga ia pun kembali berani melangkah untuk menyusul teman-temannya. I don't know. Cole akhirnya sadar bahwa Trent sudah meninggoy di sungai bawah tanah. Lalu ketika Cole sudah pergi, Bill yang datang untuk menyusul malah menemukan jawaban atas nasib asistennya itu. Kemudian Bill menyuruh para kewes untuk keluar dari goa dengan melewati lorong di depan mereka. Cole? Hey, right here! Where's Cole? Give me your hand! Wow, aksi yang dilakukan Sam membuat Cole benar-benar kagum dan girang sendiri. Hingga ia pun lupa bahwa anaconda di daerah ini bukanlah satu ekor. Berkat skill lempar pisau Bill, si ular pun langsung tewas hingga si riweuh Cole berhasil mereka selamatkan. Lalu kini giliran Sam untuk memberikan napas buatan spesial ekstrak jigong untuk menyadarkan sahabatnya ini. What the fuck? Get off me! Okay. Sampailah Jack di lokasi tempat di mana bunga langka tumbuh. Di tempat ini pun ia bisa mendengar keberadaan Bill dari suara kong yang terdengar cempreng.
Akhirnya bunga anggrek darah berhasil Jack temukan. Di saat itu pula, Sam dan teman-temannya baru datang dan bisa melihat bunga langka yang selama ini mereka cari. Tapi yang terpenting bagi mereka saat ini adalah rakit yang bisa membawa mereka keluar dari habitatnya para ular. Sadar teman-temannya sudah datang, Jack tentu saja tidak akan tinggal diam. Oh my God, thank God. Meskipun Sam sudah tidak peduli dengan bunga langka, ia bertanya apa alasan Jack yang sampai tega membuat teman mereka lumpuh dan meninggoy. Akan tetapi Jack sudah masa bodoh, yang penting ia mah tidak membunuh Mitchell. What was I supposed to do, Sam? Sambil memberikan ancaman, Jack menyuruh Sam untuk memanen bunga langka. Karena selain sulit dijangkau, Sam tidak boleh terjatuh karena segambreng anaconda sedang pesta kawin di bawah mereka. Setelah membuat Bill pingsan, Jack menyuruh Gale untuk mengikat Cole. Kemudian Jack mempersilahkan Sam untuk segera bekerja dengan melewati batang pohon yang sudah lapuk. Fill it up! I get the flowers. Setelah memanen banyak bunga, Sam segera kembali sambil melawan rasa takutnya. Ia pun seolah gak percaya bisa berada di atas kawanan ular yang belum mengetahui keberadaannya. Throw me the pack. Karena tas berisi bunga lebih penting, Jack langsung turun untuk mengambilnya. Akan tetapi ia tidak sadar bahwa laba-laba beracun sudah terlepas dari kandangnya. Gigitan laba-laba langsung membuat tubuh Jack sulit digerakkan. Sementara Sam yang kelilit akar tidak bisa bergerak ketika batang pohon sudah semakin rapuh. Keep going. Come on, I got you. Ketika Sam berhasil selamat, salah satu ular mengetahui keberadaan mereka. Kemudian Gale gercep menyiapkan bensin untuk membakar si anaconda. Holy shit. Semua bunga dan ular anaconda akhirnya mati dan terkubur tak tersisa. Meskipun misi gagal mereka lakukan, setidaknya mereka bisa keluar dari zona anaconda menggunakan rakit. Pagi yang cerah menghiasi kepulangan mereka setelah baku hantam melawan kawanan ular. Terlihat dari Kong pun merasa senang apalagi bisa bertengger di pundak Ciwi Harudang kesukaannya. Segitu saja untuk klip dan review film nostalgia kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.